Hentikan pelanggaran HAM di Papua. TNI aniaya sipil. Baik kawan-kawan, sebelum lanjut kita ngikuti pajak nih di pernyataan dan kita sekaligus jawab di pernyataan-pernyataan yang menurut saya itu pernyataan-pernyataan sepihak yang mengurangi sedikit harkat martabat pihak lain. Hentikan pelanggaran HAM di Papua. TNI aniaya sipil, kata BEM UI mengkritik TNI. Katanya TNI melakukan pelanggaran HAM di Papua. Ya Allah, BEM UI. Daripada ngkritik TNI, pelanggaran HAM di Papua, mbok yang kritik Zionis. Ya, dari ini Pace dia punya video yang dibuang di TikTok itu. Saya tangkap berapa poin penting. Poin yang pertama tuh, seolah-olah ini macam bentuk pembungkaman terhadap pikiran kritis anak bangsa, dalam hal ini BEM UI. Jadi seolah-olah ini pembungkaman terhadap pikiran kritis yang dong sampaikan terhadap satu tindakan kejahatan yang dilakukan bagi orang-orang di Papua, masyarakat sipil. Ya, dan poin kedua itu, seolah-olah hak asasi manusia untuk orang Papua itu tidak terlalu penting. BEM UI. Daripada ngkritik TNI, pelanggaran HAM di Papua, mbok yang kritik Zionis, yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM. Kenapa nggak dikritik? HAM itu adalah senjata barat, senjata politik mereka. Kalau yang melakukan itu di luar barat, dihajar dengan HAM. Giliran kaki tangannya Amerika, Zionis, membantai warga sipil, tidak ada orang yang teriak keluar-keluar tentang HAM. Mikir dikit. HAM itu ditetapkan oleh PBB, berlaku untuk seluruh dunia, bahkan Indonesia juga. Ditetapkan di Paris, Prancis pada tanggal 10 November 1948. Ada 30 butir poin tentang hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia. Indonesia menerjemahkan itu dalam KUHP. Lebih detailnya itu tentang pembunuhan itu di KUHP 340. Nah, ini sebelum kita bicara sesuatu harus kita bicara berdasarkan dasar. Kenapa banyak orang atau bahkan BEM UI menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM? Karena pihak-pihak berwajib tidak bisa membuktikan warga atau KKB yang disiksa itu terlibat dalam anggota KKB atau masyarakat sipil. Kalau sampai tidak bisa membuktikan bahwa orang yang ditangkap adalah anggota KKB dan itu murni masyarakat sipil, itu berarti masuk dalam kasus pelanggaran HAM. Karena HAM ini melindungi masyarakat, terutama apalagi di dalam negara Republik Indonesia. TNI bertugas melindungi TNI Polri bertugas melindungi masyarakat dari serangan apapun, baik di luar negara, dari luar atau dalam negara. Jadi saya pikir Om ini harus belajar banyak. Beda kalau OPM dengan tentara baku tembak di medan perang lalu mati. Itu masuk dalam hukum humaniter internasional. Ada aturan perang, apa saja yang dipakai, apa saja yang dilakukan dalam perang konflik. Dan itu terjadi di medan perang. Warga sipil juga sebelum melakukan perang, misalkan macam Israel Palestina, itu harus masyarakat sipil sudah harus dipindahkan ke satu tempat dan medan pertempuran itu harus ditetapkan untuk menjadi tempat peperangan.
Itu diatur dalam hukum humaniter internasional. Jadi waktu Israel menyerang Hamas itu kan Israel sudah kasih surat pemberitahuan baru segera meninggalkan atau tinggalkan Gaza sebelum peperangan itu terjadi. Itu dia berpatokan kepada hukum humaniter internasional yang berlaku untuk mengatur secara sistem peperangan. Di luar daripada itu dianggap bahwa itu HAM, dan kita ini negara hukum. Jika ada pelanggaran-pelanggaran yang menyatakan HAM, diproses berdasarkan hukum, tidak mutilasi atau menyiksa. Kalau menyiksa dan lain sebagainya itu masuk dalam kasus pelanggaran HAM, apalagi masyarakat sipil. Ini yang harus dipahami. Jadi kita bicara itu ada dasar begitu supaya orang mengakui, bahkan dunia juga mengakui hal itu. Jadi kita tidak disebut diskriminatif.